Halo semuanya, perkenalkan saya Novia Anelia akan menjelaskan sedikit tentang program vaksinasi COVID-19. Tujuan dari pembuatan video presentasi ini untuk mengedukasi agar masyarakat di Indonesia tidak perlu takut untuk melakukan vaksin. Pemerintah terus mengupayakan penanganan terbaik untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Salah satu yang dilakukan yakni dengan percepatan program vaksinasi kepada masyarakat umum. Dan diharapkan melalui program ini akan menekan angka kasus positif COVID-19 di dunia. Kemudian berbicara mengenai pendistribusian vaksin COVID-19 ke seluruh dunia, dilansir dari situs pelacakan Our World in Data, pada hari Senin 5 Juli 2021, sebanyak 3,2 miliar lebih dosis vaksin COVID-19 sudah didistribusikan di seluruh dunia. Sebelumnya mencapai lebih dari 3,04 miliar dosis vaksin virus corona yang telah didistribusikan di seluruh dunia hingga hari Rabu 30 Juni 2021. Sumber tribunnews.com. Kemudian kita perlu mengetahui juga beberapa jenis vaksin COVID-19 dan efikasinya. Yang pertama, vaksin Sinovac. Vaksin COVID-19 Sinovac adalah vaksin pertama yang digunakan di Indonesia pada awal Januari 2021 lalu. Kerjasama Bio Farma mendatangkan vaksin COVID-19 tersebut juga dibarengi dengan uji klinis fase 3. Hasil uji klinis fase 3 yang dilakukan di Bandung menunjukkan efikasi vaksin Sinovac sebesar 65,3%. Angka ini tergolong rendah dibanding dengan vaksin-vaksin lainnya. Selanjutnya, vaksin yang kedua adalah vaksin AstraZeneca. Vaksin ini banyak menuai kontroversi karena dilaporkan oleh beberapa negara di dunia efek samping vaksin tersebut yang menyebabkan pembekuan darah. Namun, kasus kematian dan pembekuan darah setelah suntikan vaksin tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemanjuran dan kemanfaatan dalam mencegah penyakit yang lebih parah. Efikasi vaksin AstraZeneca menawarkan perlindungan hingga 64,1% setelah dosis pertama dan 70,4% setelah suntikan kedua. Kemudian vaksin yang ketiga adalah vaksin Sinopharm. Vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia dalam program vaksinasi gotong royong. Menurut uji klinik yang dilakukan di Uni Emirat Arab, vaksin Sinopharm mengantongi nilai efikasi mencapai 78%. Vaksin yang keempat adalah vaksin CanSino. Vaksin ini merupakan vaksin COVID-19 pertama yang hak paten oleh pemerintah Cina pada 11 Agustus 2020 lalu. Indonesia berencana mendatangkan secara bertahap vaksin Cina ini yang dipakai dalam program vaksinasi gotong royong. Selain di Indonesia, vaksin tersebut juga disetujui untuk digunakan di negara asalnya Cina, selanjutnya di Pakistan, Hongaria, dan Meksiko. Efikasi vaksin CanSino ini efektif 68,83% dalam melindungi dari infeksi COVID-19 hanya dengan 1 kali suntikan. Yang kelima adalah vaksin Moderna. Vaksin Moderna berasal dari Amerika Serikat. Dengan 1 dosis suntikan vaksin Moderna, efikasi vaksin atau kemanjuran dalam melindungi dari COVID-19 sebesar 80,2%. Suntikan kedua vaksin tersebut dengan jeda 28 hari dapat memberikan efikasi sebesar 95,6% pada orang berusia 18 hingga 65 tahun. Sedangkan pada penerima vaksin yang berusia di atas 65 tahun, efikasi vaksin Moderna bisa mencapai 86,4%. Kemudian vaksin yang keenam adalah vaksin Pfizer. Vaksin ini pertama digunakan di Amerika Serikat serta beberapa negara lain di dunia seperti Inggris, Israel, hingga Saudi Arabia. Vaksin ini direncanakan akan segera digunakan di Indonesia. Efikasi vaksin ini memiliki nilai yang tertinggi dibanding beberapa kandidat vaksin yang lain, sebab efikasinya mencapai 95% setelah penerima vaksin mendapat 2 suntikan. Kemudian vaksin yang ketujuh adalah vaksin Janssen. Vaksin ini menjadi salah satu vaksin COVID-19 yang mudah untuk disimpan sehingga memudahkan distribusi ke negara-negara di dunia.
Vaksin ini memiliki efikasi sekitar 67% dan efektif melindungi dari infeksi COVID-19 setelah 2 minggu inokulasi. Vaksin yang terakhir adalah vaksin Sputnik V. Vaksin ini dikembangkan peneliti Rusia memiliki efikasi atau kemanjuran vaksin sebesar 91,4% setelah pemberian suntikan kedua. Sekian presentasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lewatkan video presentasi yang kedua ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Bye-bye.